Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Dinosangsia dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki materi, indikator pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan cermat dan teliti. Baik, langsung saja kita bahas ke materi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan, yang dimana setiap pertidaksamaannya itu memiliki dua variabel, dan salah satu variabelnya berderajat atau berpangkat paling tinggi yaitu 2, atau sering kita sebut dengan kuadrat. Sebuah pertidaksamaan umumnya digunakan ketika memuat pernyataan yang melibatkan istilah-istilah seperti paling banyak, paling sedikit, antara, lebih besar dari, atau lebih kecil dari. Mari kita lihat bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama yaitu Y lebih dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang kedua ada Y kurang dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R, di mana X dan Y adalah variabelnya, A, B, P, dan Q adalah koefisiennya, sedangkan C dan R adalah konstantanya. Dari dua pertidaksamaan tersebut, jika digabungkan, akan menjadi sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan untuk tanda yang digunakan tidak hanya tanda lebih dari dan kurang dari, tetapi juga bisa menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi, dalam sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini menggunakan 4 tanda. Yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari sama dengan, dan yang keempat adalah lebih dari sama dengan. Dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, ada beberapa ketentuan untuk menggambar grafik kurva pertidaksamaan. Yang pertama, jika pertidaksamaan bertanda kurang dari atau lebih dari, maka kurva yang digambarkan yaitu dengan garis putus-putus, seperti pada gambar di samping. Ketentuan yang kedua, jika pertidaksamaan tersebut bertanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka kurva yang digambarkan yaitu dengan garis tidak putus-putus atau disebut dengan garis solid, seperti pada gambar di samping ini. Ketentuan yang ketiga, jika A lebih dari 0, maka kurva yang digambarkan yaitu kurva menghadap ke atas atau kurva membuka bagian atasnya, seperti gambar di samping ini, di mana A merupakan koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Ketentuan yang keempat, jika A kurang dari 0 atau A bernilai negatif, maka kurva yang digambarkan menghadap ke bawah atau kurva membuka bagian bawahnya, seperti gambar di samping ini, di mana A merupakan koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan untuk menggambar grafik kurva pertidaksamaan, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Simak contoh berikut ini untuk lebih jelasnya. Contoh soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut ini. Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2, dan Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4.
Untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat tersebut, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan daerah pertidaksamaan kuadrat yang pertama dengan cara menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Untuk menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0, maka diperoleh titik potong sumbu X yaitu akar 2,0 dan negatif akar 2,0. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0, negatif 2. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu menentukan koordinat titik puncak dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A dan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Maka akan diperoleh koordinat titik puncak yaitu 0, negatif 2. Langkah selanjutnya, karena A sama dengan 1 di mana 1 lebih dari 0, maka kurva yang digambarkan yaitu menghadap ke atas. Sehingga titik-titik yang kita peroleh tadi, jika dimasukkan ke dalam koordinat kartesius, akan diperoleh seperti gambar di samping ini. Langkah kedua untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat tersebut, yaitu dengan menentukan daerah pertidaksamaan kuadrat yang kedua, dengan cara menggambar grafik Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Untuk menggambar grafik Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu X yaitu negatif 4,0 dan 1,0. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,4. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu menentukan koordinat titik puncak dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A dan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Maka diperoleh koordinat titik puncak yaitu negatif 3 per 2, 25 per 4. Langkah selanjutnya, karena A sama dengan negatif 1, di mana negatif 1 kurang dari 0, maka kurva yang akan kita gambarkan menghadap ke bawah. Sehingga titik-titik yang kita peroleh tadi, jika dimasukkan ke dalam koordinat kartesius, akan diperoleh gambar seperti di samping. Langkah ketiga, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel tersebut, yaitu dengan menentukan titik potong antara kedua kurva yang kita peroleh tadi, dengan cara pertidaksamaan kuadrat 1 sama dengan pertidaksamaan kuadrat 2, sehingga diperoleh nilai X-nya negatif 3 ditambah akar dari 57 per 4, dan negatif 3 dikurangi akar dari 57 per 4, atau X sama dengan negatif 3 plus minus akar dari 57 per 4. Langkah selanjutnya untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel tersebut dengan cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengunci di sembarang titik. Di sini saya menggunakan titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan kuadrat 1 dan pertidaksamaan kuadrat 2. Dari pertidaksamaan kuadrat 1 diperoleh 0 lebih dari negatif 2, di mana pernyataan 0 lebih dari negatif 2 ini benar, sehingga daerah yang mengandung titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian, dari pertidaksamaan kuadrat 2 diperoleh 0 kurang dari sama dengan 4, di mana pernyataan 0 kurang dari sama dengan 4 ini benar, sehingga daerah yang mengandung titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya juga. Dari kedua gambar di samping ini merupakan gambar kurva dari pertidaksamaan kuadrat 1 dan pertidaksamaan kuadrat 2. Dari kedua kurva tersebut, jika digabungkan ke dalam satu koordinat kartesius, maka akan menghasilkan seperti pada gambar di samping ini. Dan gabungan dari kedua kurva tersebut dan perpotongannya merupakan daerah himpunan penyelesaian dari
sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.